Mu Tianxing dan Ying Shan tak mengira jika Han Feng begitu kejam, bahkan terhadap rekannya sendiri. Menurut mereka, orang seperti ini tidaklah pantas diajak bekerja sama. Setelah Han Feng berhasil membunuh pelindung Xuan, ia menyerap jiwa dari pelindung Xuan sembari tertawa kegirangan. Han Feng yang sekarang memiliki kemampuan puncak Douzong bintang 5, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Xiao Yixian menawarkan diri untuk menghadapinya. Tentu Xiao Yan khawatir akan hal yang akan terjadi pada Xiao Yixian jika melawan Han Feng. Takutnya Xiao Yixian nanti akan mengaktifkan tubuh racun. Jika itu terjadi, maka menjadi gawat karena bahan untuk menekan tubuh racun belum ditemukan semuanya. Sedangkan tubuh Xiao Yixian sudah tidak bisa menahan pengikis energi racun lagi. Mendengarnya, Xiao Yixian meyakinkan Xiao Yan baginya hanya menahan tubuh racun tidak akan ada masalah. Ia meminta Xiao Yan untuk percaya kepadanya, juga meminta untuk tidak cemberut lagi sembari menekan lembut kening Xiao Yan, lalu menyuruh Xiao Yan untuk segera memadamkan teratai api. Sedang sisanya agar ia yang menangani. Ia pun terbang mendekati Han Feng yang masih menyerap jiwa pelindung Xuan. Setelah berhasil menyerap semuanya, tubuh Han Feng menjadi lebih gempal, juga sedikit menyeramkan. Han Feng mengerti taktik dari lawan, namun ia tak yakin Xiao Yixian mampu menahannya sendirian. Mereka pun mengeluarkan kekuatannya. Kali ini Xiao Yixian mundur ke belakang beberapa meter akibat serangan Han Feng yang terlalu kuat. Han Feng mengeluarkan pedang jiwa lalu menendangnya dengan keras ke arah Xiao Yixian. Tak cukup sampai di situ. Melihat pedang tersebut berhasil ditahan, Han Feng kembali menggunakan jurus yang ia keluarkan dari pedang, yakni jurus raungan jiwa. Hal tersebut membuat Xiao Yixian merasa pusing, bahkan terlihat jiwanya keluar sesaat. Ia menjadi tak fokus untuk menahan serangan Han Feng karena hal ini. Kemudian dimanfaatkan Han Feng untuk mendekati Xiao Yan. Sayangnya Han Feng tak menyadari jika Xiao Yixian berhasil melepaskan diri dan berhasil menggagalkan serangannya kepada Xiao Yan dengan tapak racun Yin Langit. Xiao Yixian berjalan sembari memegang pedang jiwa yang membuat tangannya berdarah. Ia juga mematahkan pedang jiwa milik Han Feng dan melemparkannya. Meski berhasil menghancurkan pedang jiwa milik Han Feng, cahaya pedang jiwa juga telah membuat Xiao Yixian terluka. Ia pun mengeluarkan pedang lalu kembali bertarung dengan Han Feng. Han Feng yang terus saja berusaha mendekati Xiao Yan, namun semua usahanya belum membuahkan hasil karena terus dihalangi oleh Xiao Yixian yang kekeh untuk melindungi Abang Oyen. Pertarungan mereka sangat dahsyat, bahkan mampu mempengaruhi ruang. Sayangnya meski nampak mampu mengimbangi, tapi hal ini memaksa Xiao Yixian menggunakan kembali tubuh racun. Dengan ini pun Han Feng belum bisa dikalahkan. Mereka berdua bertarung sengit di dalam penutupan ruang racun tersebut. Ying Shan berharap kedua belah pihak akan terluka. Dengan begitu ia bisa mengambil tindakan mengambil cairan bodi. Beberapa saat kemudian Xiao Yan berhasil memadamkan api teratai dan bergegas masuk ke dalam kabut beracun milik Xiao Yixian. Xiao Yan datang tepat waktu. Kekuatan teratai api tersebut membuat kabut racun menghilang. Lalu tanpa ragu Xiao Yan melemparkan api teratai ke arah Han Feng. Hal tersebut membuat ledakan yang dahsyat. Ying Shan tak percaya teratai api sekuat ini dibentuk oleh De Huang bintang 6. Melihat itu, Mu Tianxing memutuskan untuk merelakan cairan bodi karena ia tahu dengan kekuatan Xiao Yan yang mengerikan seperti itu akan sulit untuk ia hadapi. Xiao Yan memberikan pil kepada Xiao Yixian. Ia juga merasa bersalah karena telah membuat Xiao Yixian menjadi semakin dekat dengan meledaknya tubuh racun. Meski begitu, Xiao Yixian merasa jauh lebih bahagia daripada saat tinggal sendirian di kerajaan Juyun. Tak disangka Han Feng masih hidup. Ia berkata bahwa akan menjadikan Xiao Yan seperti gurunya yang terikat di aula jiwa, menderita selamanya karena pengikisan ribuan jiwa.
Ketika Xiao Yan ingin bertindak, ia dihentikan oleh Xiao Yixian karena Han Feng telah diracuni oleh Xiao Yixian. Racun itu ia sisipkan bersama dengan teratai api. Lantas Xiao Yixian menggunakan teknik pelahap darah untuk membuat Han Feng mati. Ketika Xiao Yan mendekati tubuh Han Feng, ia menyadari jika jiwa Han Feng melarikan diri. Ia pun tahu keberadaan jiwa Han Feng dan berhasil menangkapnya lalu memasukkannya ke dalam botol. Xiao Yan meminta Yingshan agar kejadian hari ini tidak terulang lagi. Ia juga memberikan isyarat kepada Xiao Yixian untuk memberikan obat penawar racun kepada Mu Tianxing. Karena ketua Mu telah menepati janji untuk tidak ikut membantu Han Feng. Cara menggunakan penawar itu ialah direbus dalam air mendidih, lalu membiarkan moya berendam di dalamnya selama 1 bulan. Maka racunnya akan hilang sepenuhnya. Karena sudah tidak ada urusan lagi, mereka berdua pun segera pamit. Setelah pertarungan usai, Xiao Yan bermaksud ingin mencari harta yang berada di tempat ini. Lantas ia meminta Xian untuk mencari tahu apakah ada harta atau tidak, karena dari semua, Xianlah yang paling pandai dalam mencari harta. Xiao Yan saja penasaran bagaimana Xian melakukan hal itu. Bahan obat di akademi yang selalu hilang, Tetua Agung sekarang tahu penyebabnya. Karena telah tahu kedepannya juga bisa ia cegah. Xiao Yan dan Tetua Agung terkejut karena Xian hanya mengendu saja tanpa ada ritual khusus agar dapat menemukan harta. Sampailah mereka di ruangan penyimpanan harta lembah Moyan. Ada suatu harta yang dilindungi oleh perisai cahaya yang mengandung kekuatan ruang. Sepertinya pelindung ini dibuat oleh Pak Tua Dimo. Jika dihancurkan secara paksa, kemungkinan dapat merusak benda di dalamnya. Mendengar hal itu, Xiao Yan menoleh ke arah Xian agar Xian mau membantunya mengeluarkan benda di dalamnya. Dengan janji dirinya akan membuat bahan yang dititipkan oleh Xian menjadi rasa yang Xian suka. Xian pun setuju. Ia dengan santai memasukkan tangannya tanpa terjadi apapun. Sungguh menakjubkan, dengan kekuatan Xian seperti ini, Tetua Agung merasa jika wujud asli Xian tidaklah biasa. Mungkin di klan monster selatan daratan tengah akan ada informasi latar belakang dari Xian. Benda yang dikeluarkan adalah gulungan yang berisi teknik penciptaan api yang asli. Jika Xiao Yan berhasil melatih teknik ini, maka teratai api penghancur tidak ada batasan jumlahnya lagi. Yang kedua adalah ilmu tentang boneka, yakni boneka iblis langit. Hal ini sangat cocok untuk Xiao Yan. Tetua Agung menyarankan melatih teknik ini sebelum berangkat ke daratan tengah. Xiao Yan memiliki semua bahan untuk membuat boneka iblis langit. Namun ia tak memiliki inti monster tingkat tinggi. Ditambah menemukan inti monster tingkat tinggi ini sangat sulit. Yang tak disangka di dalam pelindung tersebut ada inti monster atribut api tingkat 7 yang ditunjukkan oleh Xian. Setelah selesai menjarah harta, mereka semua kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan sedang menyalurkan kekuatannya untuk Tianhuo. Tianhuo merasa berhutang budi kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggap Tianhuo terlalu sungkan, karena jika Tianhuo tidak bertindak untuk menyingkirkan roh jahat itu, ia akan sial. Menyingkirkan roh jahat itu dilakukan Tianhuo karena ia ingin mengambil kekuatan jiwanya. Tianhuo berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ia bukan orang yang tidak bisa membedakan antara budi dan dendam. Tak lama kemudian, Xiao Li dengan tergesa-gesa masuk kamar Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk segera pergi melihat Xiao Yixian. Karena telah terjadi sesuatu kepada Xiao Yixian. Sepertinya Xiao Yixian tidak bisa mengontrol racun yang ada di tubuhnya.